Selanjutnya kajian yang akan diisi oleh Ananda Dika. Beliau mondok di pesantren pertama dulu Kerapiak Jogja, Mbah Munawir. Kemudian langsung ke Mbah Maimun Jubair Pondok Al Anwar Salang. Sempat ngaji dengan Mbah Maimun, sekarang ngaji dengan Kiai Haji Najih Maimun. Mbah Maimun kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan 15 menit. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi nasir al-haqqil haqqil hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi min daril azim. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallam taslima. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya muliakan, guru kita semua Al-Ustadz Ani Syata, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Sebelumnya saya minta maaf, minta ridho, karena sebenarnya saya belum pantas untuk berbicara di sini. Namun ini karena perintah guru saya yang menyuruh saya untuk membacakan sedikit hadis di kitab Arba'in Nawawi, maka mau tidak mau saya akan menaati perintah beliau. Malam ini sedikit membahas hadis ke-10 dalam kitab Arba'in Nawawi karangan Al-Imam Nawawi Banten, ulama Indonesia yang masyhur di Arab Saudi dan seantero dunia. Al-halalu sababun li ijabati doa wa aklul harami yamna'uha. Perkara yang halal itu merupakan sebab diijabahnya doa seorang mukmin, dan sebaliknya memakan perkara yang haram itu dapat mencegah diijabahnya doa seorang mukmin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha ta'ala amarul mu'minina bima amara bihil mursalin. Diriwayatkan dalam satu hadis, Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu mendapatkan hadis riwayat daripada Rasulullah SAW. Nabi bersabda, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha suci, maha baik, maha bersih, dan Allah zat yang maha baik itu tidak menerima kecuali yang baik. La nafi ketemu illa, maka maknanya jadi hanya saja. Allah itu zat yang maha baik dan hanya menerima perkara yang baik. Wa innallaha ta'ala amarul mu'minin bima amaru bihil mursalin. Dan Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kaum mukmin dengan apa yang telah diperintahkan kepada Rasul. Jadi sebelum Allah memerintahkan para mukmin untuk melakukan hal yang baik dan mencari harta yang baik, Allah telah memerintahkan Rasulnya terlebih dahulu. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Di dalam Quran Allah bersabda, hei para rasul utusanku, makanlah sesuatu segala macam bentuk yang baik. At-thayyib di sini disyarahi yaitu segala munazzah anit naqais, sesuatu yang bersih dari segala sifat kejelekan, sifat kekurangan. Jadi yang dimaksud adalah al-halal. At-thayyibat di sini di ayat ini yang dimaksudkan adalah makanan yang halal. Wa'malu sholihan, dan Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk berbuat soleh. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang yang beriman, makanlah atas kalian sesuatu yang telah kami rezekikan. Di sini disebutkan lagi dalam suatu ayat bahwasanya Allah memerintahkan kepada umatnya, kepada hambanya, umat Rasulullah SAW, agar mencari atau memakan harta yang halal, thayyibat. Nah, yang dimaksud thayyib di sini adalah hasanan khalian minal mufsidati wal muharramat, sesuatu yang bagus yang terhindar dari sesuatu yang rusak atau yang haram.
Jadi thayyib ini adalah perkara lawan kata daripada perkara haram. Dan Allah serta Rasulnya telah memerintahkan kita kaum mukmin agar memakan harta yang halal dan haram. Karena dampaknya memakan harta yang halal itu akan membuat kita itu gampang untuk melakukan ibadah, gampang untuk taat, gampang untuk hadir majelis. Sebaliknya, jika perut kita telah kemasukan barang haram atau tidak sengaja dimasukkan oleh orang tua kita barang haram, maka itu biasanya dampaknya untuk kita sendiri sulit untuk melakukan taat, ibadah, sholat, puasa, dan segala macamnya. Nah, dikisahkan dulu saya pas mondok di Sarang Al-Anwar itu, guru saya Al-Mukarram Kiai Haji Maimun Zubair itu pernah menjabat sebagai DPR. Selain Kiai, beliau juga pernah menjabat sebagai DPR. Nah, di situ beliau itu sangat teliti sekali saat memilah gaji yang diberikan oleh pemerintah kepada beliau. Jadi beliau itu memilih dulu harta yang masuk kepada putra-putrinya sebelum dimakan putra-putrinya. Jadi harta yang dari pemerintah itu biasanya langsung disedekahkan ke fakir miskin. Nah, kalau beliau sendiri untuk menafkahi anak istrinya melalui harta yang beliau dapat daripada usaha-usahanya seperti warung dan sawah. Ya, jadi di situ kita bisa ngambil iktibar pengalaman bahwasanya dalam mencari harta itu harus betul-betul teliti. Dan sedikit kutipan daripada Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, warada anna man istaghfara lil mu'minina wal mu'minati fi kulli yawmin 27 marrah kana minal ladzina yustajabu du'ahum wa bihim yurzaqul ibad wa yuntaruna wa hadza wasful awliya. Diriwayatkan bahwasanya barang siapa yang beristighfar untuk mukmin dan mukminat sebanyak 27 kali sehari semalam, yaitu sighahnya astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, sebanyak 27 kali sehari semalam, maka dia termasuk dalam golongan orang yang diijabah doanya. Maka salah satu ikhtiar kita agar doa kita gampang diijabah oleh Allah, sering-seringlah kita beristighfar, meminta maaf atas dosa yang pernah dilakukan oleh mukmin dan mukminat. Mungkin sekian saja yang dapat saya aturkan, kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih grogi ya, belum pantas untuk berbicara banyak tentang ilmu. Mohon ridho, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.